Pemirsa, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki) setelah membawa dokumen penanganan perkara Kemenhub yang digunakan sebagai bukti gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Desakan penahanan segera Firly juga disuarakan oleh mantan penyidik Lembaga Anti Rasuah. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelaporan kali ini buntut menyerahkan bukti dokumen penanganan kasus dugaan suap ex-pejabat DJKA Kementerian Perhubungan dalam sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Pelapor adalah Ketua Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia atau Lemtaki, Edi Susilo. Terlapor dalam hal ini Firly Bahuri dan kuasa hukumnya Ian Iskandar. Keduanya dilaporkan atas pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik junto pasal 322 KUHP. Terkait pelaporan saya di Polda Metro Jaya terkait kebocoran dokumen yang dilakukan atau dibawa ke persidangan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang waktu itu disampaikan oleh tim pengacaranya Pak Firly Bahuri bahwa saya katakan itu jelas sangat melanggar aturan dan juga sebagai kategori itu adalah melanggar undang-undang. Karena apa? Itu adalah dokumen negara. Dokumen negara tidak boleh sembarangan orang dibawa oleh yang bersangkutan di dalam persidangan yang dibuka secara umum. Sementara itu, desakan agar Firly Bahuri segera ditahan kembali disuarakan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan Novel Baswedan. Penahanan Firly diharapkan nantinya menjadi bukti bahwa hukum di negeri ini tidak pandang bulu. Polda Metro Jaya harus segera melakukan tindakan akibat mangkirnya Firly Bahuri yang alasannya tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kemarin Firly Bahuri juga mangkir dari sidang pemeriksaan Dewas KPK. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa dia menghadiri konferensi pers terkait dengan penetapan tersangkanya yang tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini tentu Polda Metro Jaya harus segera mencari keberadaan dari Firly Bahuri untuk kemudian dilakukan penangkapan untuk dibawa ke hadapan penyidik untuk diperiksa dan segera setelah itu dilakukan penahanan. Karena syarat objektif yaitu ancaman hukuman tindak pidana korupsi di atas 5 tahun maupun alasan tidak subjektif terkait dengan diduga akan menghilangkan barang bukti, diduga akan melarikan diri dan diduga akan mengulangi perbuatannya tentu akan terjadi jika dia tidak ditahan. Terkait dengan penahanan, ketika pra-peradilan, sidang pra-peradilan, tentunya Pak Firly telah menyampaikan bukti yang digunakan, yang diambil dari KPK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi melihat masih bisa dilakukan hal tersebut, maka potensi yang bersangkutan mengulangi perbuatan itu bisa jadi terjadi. Oleh karena itu alasan untuk dilakukan penahanan sangat masuk akal dan sangat urgent menurut saya. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri membawa bukti dokumen penanganan kasus dugaan korupsi di DJKA Kementerian Perhubungan dalam sidang pra-peradilan di PN Jaksel agenda replik beberapa waktu lalu. Sementara itu, PN Jakarta Selatan sudah menolak gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Dalam pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Tunggal Imelda Herawati menyebut pra-peradilan Firly tidak berdasar dan tidak dapat diterima. Hakim menegaskan status Firly sebagai tersangka dianggap sah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.